Halo, assalamualaikum sobat semua. Jumpa lagi di Wardana Community, tempatnya belajar bersama, berbagi ilmu, dan semoga bisa menjadi sedekah ilmu kita bersama. Kali ini saya akan membagikan video cara baru merangsang pohon kelengkeng agar cepat berbunga, atau yang biasa dikenal dengan istilah booster kelengkeng. Nah, kali ini dengan metode sistem oles atau usap. Ini pohon kelengkeng yang akan kita booster. Pohon ini berumur sekitar 3,5 tahun. Untuk jenisnya adalah kelengkeng new crystal. Pohon ini tadinya sudah pernah saya booster sebelumnya dan cukup berhasil dalam pemboosterannya. Bunga yang muncul sangat banyak, bisa ngebios bunganya. Namun hampir semuanya pada rontok. Sedikit sekali yang jadi bakal buah. Katanya itu bunga jantan yang tumbuh. Sebelum melakukan pemboosteran, pastikan pohon kelengkeng dalam keadaan sehat. Karena kalau kondisi pohon kurang sehat dan dipaksa untuk dibooster, dikhawatirkan malah akan mati pohonnya. Untuk mengurangi tingkat kegagalan dalam pemboosteran ini, pastikan pucuk daun sudah dalam keadaan tua, dengan ciri-ciri daun sudah berwarna hijau tua, atau kalau dipegang sudah agak kaku. Kalau sudah kaku begini, artinya sudah bisa dibooster. Karena kalau pucuk daun masih banyak yang muda, dikhawatirkan bunganya tumbuh tidak merata, atau malah tidak tumbuh bunga sama sekali, alias proses pemboosterannya gagal. Selanjutnya adalah melakukan pruning daun atau pemangkasan daun. Tujuannya agar pohon tidak terlalu rimbun, sehingga sinar matahari bisa leluasa masuk dan semua daun bisa terkena sinar matahari. Dengan begitu, khasiat dari booster bisa optimal men-stressing pohon kelengkeng untuk berbunga. Karena daun yang tertutup dan tidak terkena sinar matahari hanya akan menghabiskan nutrisi. Karena daun tersebut tidak bisa mengolah makanan atau berfotosintesa, tetapi terus mendapat bagian jatah makanan atau nutrisi. Jadi di sini yang dipangkas hanya daun-daun yang sudah terlalu tua saja. Daun yang di ujung atau pucuk cabang masih kita sisakan. Sebaiknya jangan dipangkas habis, karena bagaimanapun juga saat berbuah, pohon kelengkeng membutuhkan banyak makanan hasil olahan dari daun untuk perkembangan bakal buahnya. Nah, akhirnya selesai pemangkasan daunnya. Seperti inilah hasilnya setelah dipangkas. Jadi tidak kelihatan rimbun. Sinar matahari bisa leluasa masuk dan tidak terhalang daun lagi. Selanjutnya, kita siapkan ramuan boosternya. Nah, seperti ini bentuk booster KCLO3-nya. Dia berbentuk serbuk dan berwarna putih. Untuk takarannya, kita kasih 1 sendok makan saja. Untuk pohon kelengkeng yang ukurannya lebih besar, bisa ditambahkan dosis takarannya, sesuaikan dengan besar pohonnya. Untuk takaran airnya, cukup 1 liter saja per 1 sendok makan booster. Kalau misal pohonnya lebih besar dan dikasih 2 sendok booster KCLO3, maka airnya dikasih 2 liter. Begitu seterusnya. Untuk menakar airnya, bisa kita gunakan gelas ukur. Aduk-aduk sampai larut sempurna. Untuk booster yang menggumpal, bisa kita gerus biar cepat larut. Dalam pemboosteran sistem oles atau usap ini, kita memerlukan potongan kain untuk alat usapnya. Tidak perlu yang bagus kainnya. Bekas juga tidak apa-apa. Yang penting bersih, tidak terkena noda minyak dan oli. Setelah KCLO3-nya larut sempurna,
Kita tinggal mengoleskan atau mengusapkannya ke batang pohon kelengkeng seperti ini. Tidak perlu sampai ke pucuknya, cukup di batang yang mudah dijangkau saja. Namun usahakan merata di setiap cabang pohonnya, dan juga diusapkan atau dioleskan sampai ke pangkal batang pohon kelengkeng. Menurut saya, cara ini lebih efektif dan efisien dalam penggunaan booster, karena booster langsung tepat pada sasaran, tidak ngendon di dalam tanah dulu, baru diserap oleh akar pohon kelengkeng, yang kemungkinan tidak akan bisa 100% terserap semua. Pasti ada yang tertinggal di dalam tanah. Itulah sebabnya kenapa dalam pembosteran sistem usap atau oles ini hanya menggunakan sedikit takaran boosternya. Karena jika terlalu banyak dosisnya, bisa menyebabkan overdosis. Dan jika sampai overdosis, pohon akan mengalami rontok daun, pucuk cabangnya akan mengering, dan selanjutnya butuh perawatan khusus agar pohon tidak mati. Dengan cara dioleskan di batang, maka booster dapat langsung terserap oleh pohon kelengkeng melalui kulit batangnya. Jadi tidak harus lewat akar pohon, lewat kulit pohonnya juga bisa. Dalam pembosteran sistem oles atau usap ini tidak perlu melakukan hal yang macam-macam pada pohonnya, seperti misalkan dikerok dahulu kulit luarnya, langsung dioleskan saja. Untuk lebih meyakinkan dalam keberhasilan pembosteran sistem usap atau oles ini, sebaiknya proses pembosterannya dilakukan 2 atau 3 kali, atau diulangi lagi proses pembosterannya setelah 3 hari dari proses pembosteran yang pertama. Dan kalau ternyata semua sudah dioles batangnya secara merata, sementara air larutan boosternya masih tersisa, bisa diulangi lagi, dioleskan di batang yang bekas olesannya sudah kering, sampai air larutannya habis. Dan kalau sudah tinggal sedikit air larutan boosternya, bisa langsung disiramkan saja di batangnya. Nah, seperti ini, sampai air larutannya benar-benar habis, tak tersisa. Selesai akhirnya. Terlihat batas di sini. Batang yang kena oles terlihat masih basah, dan batang yang tidak dioles tetap terlihat kering. Waduh sobat semua, baru saja paginya di booster, ternyata siangnya hujan deras. Ini alamat booster yang sudah dioleskan tadi akan tercuci bersih, larut bersama air hujan. Karena kemarin habis di booster terkena hujan yang cukup deras, sebaiknya diulangi lagi proses pembosterannya. Untuk takaran dosis boosternya dan caranya sama. Memang untuk sistem oles atau usap ini, kelemahannya adalah air hujan. Karena larutan booster yang menempel di kulit batang pohon akan tercuci dan larut bersama air hujan. Untuk jarak amannya, agar khasiat booster itu dapat terserap maksimal oleh pohon kelengkeng, adalah minimal 3 hari. Untuk tambahan informasi, karena sehari setelah proses pembosteran tadi terkena hujan lagi, maka pembosteran ini saya lakukan sampai 3 kali. Nah, ini dia sobat hasilnya. Ini setelah 2,5 bulan kemudian. Alhamdulillah, tidak rontok lagi bunganya. Proses penyerbukannya berjalan dengan baik. Sekarang terlihat sudah terbentuk bakal buahnya. Masih berupa pentil. Ukurannya masih segede buah merica. Dan yang menggembirakan, tangkai buahnya bisa tumbuh merata di setiap pucuk dahannya. Senang rasanya pembosteran ini bisa berhasil dan sukses. Mohon maaf untuk sobat semua.
Baru sempat mendokumentasikan hasilnya sekarang, karena baru pulang dari luar kota. Jadi tidak sempat mengambil videonya pas lagi tumbuh bunga. Momen bunga ngebiosnya terlewat sudah. Oke sobat semua, saatnya berpamitan. Jika video ini bermanfaat dan memberi inspirasi, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.